Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang mana kita sampai detik hari ini masih diberikan nikmat kesehatan. Nah, senang sekali rasanya Ustazah pada kesempatan hari ini diberikan amanah untuk mengajar di kelas 10. Nah, Ananda pasti belum kenal kan siapa Ustazah? Ya, Ustazah adalah guru baru di MA untuk mata pelajaran PPKN. Nah, mulai dari hari ini dan ke depannya, Ustazah lah yang akan memberikan pelajaran PPKN kepada Ananda kelas 10, baik putra maupun putri. Nah, mohon kerjasamanya ya, Nak. Nah, walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung dan perkenalannya hanya melalui daring berupa video seperti sekarang ini, Ustazah harap tidak mengurangi kedekatan kita dan keakraban kita, sehingga untuk proses pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Wita Kumalasari, dan untuk perkenalan lebih lanjutnya, Ananda boleh komen di kolom komentar atau boleh juga bertanya di forum pada di kelas Google Classroom kita. Ya, Nak ya. Nanti juga akan Ustazah berikan nomor WA Ustazah untuk hal-hal lebih lanjut mengenai pembelajaran kita. Oke, salam kenal Ananda semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk pada KD 3.2, di mana dalam KD 3.2 ini materinya adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 poin pokoknya. Yang pertama yaitu wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai wilayah negara. Coba Ananda perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Nah, Ananda pasti juga sudah tahu kan kalau Indonesia berada dari Sabang sampai Merauke. Itulah sebuah negara Indonesia yang terdiri dari berbanyak pulau. Negara tanpa wilayah tidak dapat disebut sebuah negara tentunya. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Nah, untuk wilayah daratan merupakan tanah yang luasnya yang dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara yang bersangkutan. Nah, jika dilihat dalam pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, bisa Ananda baca pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan wilayah laut yang termasuk kawasan suatu negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah perairan Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Ketentuan tentang wilayah perairan Indonesia tercantum dalam Deklarasi Juanda yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957. Yang isinya adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari daerah daratan negara Republik Indonesia
dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas lautnya yaitu 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, kalau menurut UNCLOS itu adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, atau bisa juga disebut dengan Konvensi Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut Internasional. Nah, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional ini ada 3 bagian. Yang pertama, zona laut teritorial. Zona laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Nah, zona laut teritorial ini diukur dari titik teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut. 1 mil laut sama dengan 1,852 km dari garis pantai terjauh yang menjorok ke laut. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman landasan kontinen kurang dari 150 meter. Landasan kontinen diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif ini baru muncul pada tahun 1970-an dalam Konferensi Hukum Laut 3 yang diprakarsai oleh PBB. Nah, dalam zona ekonomi eksklusif ini diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut atau garis dasar. Di wilayah ZEE, Indonesia memiliki prioritas utama untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya tanpa mengganggu jalur lalu lintas damai di wilayah tersebut. Nah, untuk wilayah udara itu ada 4 macam teori. Yang pertama itu mengenai teori keamanan. Yang kedua, teori penugasan. Yang ketiga, teori udara. Yang keempat, teori negara berdaulat di udara. Selanjutnya, mengenai batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini, jika dilihat dari batas sebelah utaranya, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jika dilihat dari sebelah timur, Indonesia berbatas dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dari sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah selatan, Indonesia berbatas dengan Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Selanjutnya mengenai kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Terdapat pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Bisa Anda baca sendiri dalam buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengelolaan wilayah negara dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian, keterkaitan antara hak dan penguasaan negara dengan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut. Yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang dapat berupa kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah,
Itu berarti harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, mencegah segala tindakan yang bisa mengancam rakyat, baik tindakan berupa kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini, berhubung waktunya juga terbatas atau durasinya terbatas. Jadi Ananda bisa lanjut membacanya di dalam buku paket Ananda masing-masing, dan dari berbagai referensi lain yang berkaitan dengan tema atau materi KD 3.2 ini. Nah, sekian. Terima kasih. Syukran Ananda, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.